Bapak Ibu semuanya di sini sudah punya akun Instagram TikTok semua atau belum ya? Sudah? Atau pada pakainya apa selain Instagram dan TikTok? Apa Ibu? Instagram dan TikTok. Oke, jadi cara tepat ya untuk daerah sekarang ini untuk melakukan promosi atau melakukan apa membuat video untuk kita upload di sosial media karena sekarang itu zamannya untuk diupload karena algoritma di Instagram maupun TikTok itu sangat mudah untuk kita kenali dan kita baca supaya akun kita lebih grow dan itu bisa dibilang biaya yang sangat murah kalau kita tanpa promosi tanpa menggunakan ads. Kalau kita di konten sama viral itu cenderung biaya murah daripada kita harus membayar iklan, membayar ads di Facebook segala macam itu akan lebih murah. Dan kenapa harus video? Karena lebih cepat dari perhatian, lebih mudah dipahami, dan lebih hidup dibandingkan hanya foto biasa. Bapak Ibu, kalau sehari bisa dibilang semua orang itu membuka HP, lebih banyak buka HP atau kegiatan sehari-hari. Saya rasa kalau anak-anak muda sekarang itu lebih banyak membuka HP. Mereka lebih banyak scrolling, Instagram, TikTok, dan ritme mereka untuk scrolling itu sangat cepat. Seret. Jadi dipastikan ketika membuat konten di sosial media jangan terlalu lama. Buat videonya itu menarik di 3 detik pertama. Nanti kita akan bahas lagi di struktur kontennya. Gimana sih biar videonya itu sampai akhir, bukan cuma lewati. Karena mereka para audiens di sosial media itu perilaku pembeli di TikTok dan juga Instagram. Poin pertama adalah produk biasa itu bisa laku karena video menarik. Tapi kalau produknya bagus, tapi bisa gagal karena videonya biasa aja. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, produk yang mungkin biasa aja, mungkin nggak terlalu bagus, tapi Bapak Ibu rajin untuk mengkontennya, untuk memviralkan, untuk membuat mengedukasi para audiens, itu bisa jadi akan mengalahkan produk yang bagus tapi nggak pernah dipromosikan. Nah, sekarang saya juga mengalami, saya pernah bisnis online juga sebenarnya. Menurut saya produk-produk yang laris di sosial media pun itu coba dari Shopee itu, karena produk yang cuma 10.000 barangnya nggak bagus tapi laris terus, ya karena mereka promosi juga. Produknya terjual banyak ya, meskipun kualitas nggak bagus tapi sudah terjual, bahkan terus ada yang beli loh. Ya itu karena yang dinamakan untuk membuat konten. Orang beli itu bukan karena butuh dulu, tapi karena tertarik. Jadi kenapa sih orang tuh beli? Beli itu kadang-kadang kita cuma lucu banget ya jadi beli. Itu anak-anak muda ya, bukan buat konten yang bikin berhenti scroll. Maksudnya gimana? Paham nggak arah operasinya Bapak Ibu? Konten yang bikin berhenti scroll. Paham nggak kira-kira? Apa Bapak Ibu yang paham? Maksudnya gimana? Seperti yang saya bilang tadi, durasi ideal untuk membuat konten itu cukup 20 sampai 60 detik saja. Nggak usah lama-lama. Ngapain 1 menit? Ngapain 2 menit? Nggak sampai. Jadi nggak perlu lama-lama ya. Kadang bahkan video yang cuma 10 detik, 15 detik itu bisa viral. Nggak perlu video yang terlalu lama. Lama bisa, tapi asalkan menarik. Kadang tuh orang mau sampai akhir itu ya karena dia suka, dia tertarik, dia pengen nonton videonya sampai akhir dan akan memberikan kepuasan kepada yang nonton. Tapi gimana sih caranya? Nah, struktur konten. Bapak Ibu di sini sudah mengerti belum struktur membuat konten itu seperti apa? Apa cuma asal posting aja, asal bikin aja atau bagaimana? Belum, apa sudah ada yang tahu? Belum ya Bu? Belum. Oke. Yang pertama adalah hook. Bisa dibilang judul. Ini kalau yang sering belajar di TikTok ini sebenarnya TikTok itu juga sering banyak orang bahas mengenai hook. Hook itu sebenarnya apa sih? Hook itu yang tadi saya bilang tadi 0 sampai 3 detik pertama harus menarik. Bagaimana biar menarik? Nanti saya akan contoh bagaimana cara membuat hook. Cukup di 3 detik pertama bagaimana memancing perhatian penonton supaya tidak scrolling. Yang kedua adalah struktur yang kedua adalah value atau konten. Oke. Jadi value di sini. Sebentar, sebelumnya Bapak Ibu yang di belakang kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan? Oke, baik. Kemudian value atau konten. Nah, di sini kita akan menjual apa sih yang akan kita sampaikan kepada calon audiens di sosial media. Barang-barang yang saya rasa ini saya kemarin sudah research di TikTok salah satu video yang menggunakan 3 struktur konten di sini.
Bisa digunakan. Nanti kita nonton bareng-bareng. Di mana tahunnya, di mana letak value-nya, di mana letak call to action atau closing-nya. Cobain roti mochi terutama di Jogja. Pagi-pagi aja orang rela antri demi mochi 15.000 ini cuy. Kayaknya ini bakal jadi kuliner wajib di Jogja deh. Teksturnya yang lembut dan chewy, terus dibuat fresh setiap pagi tanpa bahan pengawet. Tuh cibi-cibi pada antusias banget. Ada 6 pilihan rasa kayak kacang tanah, taro, ambon, kacang merah. Terus favoritku cranberry cheese sama coklatnya nih. Yang rasa coklatnya ini pas lagi dimasaknya unik pakai basic dan ada versi besarnya juga yang isi ada 6. Satu sekali beli langsung semua varian ya biar gak bolak-balik ngantri. Ini mochi bread yang ada di Kota Baru dekat Lawan Pojok Bayu nih. Gas cobain dan saya biar gak lupa. Kalau lagi di sekitar Kota Baru, cobain roti mochi pertama. Di sini dia memainkan yang mana ada visual hook atau tampilan video yang menarik di awal. Dia menggunakan video yang di-cut terus. Coba setel ulang yang 3 detik pertama. Tuh, dia tuh pakai beberapa rekaman video yang banyak, bukan cuma video yang membosankan. Bikin videonya beberapa lapisan, satu, next slide, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 detik pertama 10 rekaman dia buat. Jadi video yang menarik itu nggak di detik pertama nggak buat tawa tuh nggak boleh membosankan. Harus bikin video yang beberapa rekaman, beberapa footage dari belakang itu harus banyak, karena semakin banyak perpindahan atau istilahnya itu movement atau retensi. Nah, orang itu akan sering menonton itu dengan cepat, jadi seret gitu. Makanya dibikin footage-nya atau rekaman itu cepat, nggak cuma 5 detik pertama itu cuma video yang sama. Itu bosan karena kan scrolling. Tapi kalau dibikin video itu 10 rekaman ya, dibikin 5 detik. Dan satu rekaman cuma setengah detik kan. Makanya 0,5 detik per rekaman. Jadi 5 detik pertama dibikin menjadi menarik. Kalau dia yang pertama menggunakan namanya visual, menggunakan tayangan rekaman yang menarik, menggiurkan. Ada cara membuka mochinya kelar, itu kan menggiurkan. Kemudian di awal coba lihat tadi yang awal ini pas yang awal lagi. Nih, pagi-pagi orang rela antri roti mochi 15.000 baru buka di Jogja. Ini poin awal yang mereka akan sampaikan. Di highlight benar-benar dibikin besar. Pagi-pagi orang rela beli antri roti mochi 15.000 sudah jelas di Jogja baru buka. Jadi mereka menekankan, ini namanya hook juga. Jadi di awal itu sudah jelas apa sih yang mau ditonton sama pembeli, apa sih yang mau ditonton sama audiens. Sudah jelas, hooknya jelas, visualnya jelas. Kemudian selanjutnya di next lagi. Pertama di Jogja pagi-pagi aja orang antri demi mochi 15.000. Nah, selainnya mereka baru masuk ke yang namanya value atau konten. Di sini mereka menjual bukannya jam berapa, terus kemudian variannya apa saja, rasanya bagaimana, tempatnya bagaimana. Baru kita setelah kita pancing tadi, baru kita menjelaskan apa sih keunggulan produk kita, kualitas kita, vibes atau situasi dalam toko kita bersih apa enggak. Kita jual semuanya, jual dalam artian itu kita jual kelebihan kita di bagian konten. Konten buka lagi, terus coba. Bakal jadi kuliner wajib di Jogja deh. Teksturnya yang tekstur. Masih kita coba. Setiap pagi tanpa bahan pengawet itu cibi-cibi pada antusias banget. Dia menunjukkan bagaimana keramaian juga. Buka, melar, menggiurkan. Sama coklatnya nih, yang rasa coklatnya ini pas lagi dimasaknya unik pakai basic dan ada versi besarnya juga yang isi ada 6. Satu sekali beli langsung semua varian ya biar gak bolak-balik ngantri. Ini mochi bread. Tadi pas di sini dia kan baru bilang belinya di mana sih? Meski nggak secara langsung bilang ayo beli di sini, tapi dia menggunakan namanya soft selling, nggak hard selling. Soft selling itu lebih ke arah aku nggak maksa beli, tapi itu sebenarnya aku ngajak kamu untuk beli. Jadi secara halus. Jadi aku belinya di Moko Mochi Bread, langsung jelas tempatnya di sini. Mereka bisa langsung datang, nggak perlu. Pokoknya di akhir itu kita ngajak entah bilangnya hard selling ayo beli sekarang atau beli yang secara soft. Nah, itu belinya di sini loh, di Moko Mochi Bread. Itu udah jelas namanya call to action dan juga closing.
Oke, lanjut Mbak. Sampai di sini udah nangkap belum kira-kira gambaran konten seperti apa? Yang pertama apa? Struktur yang pertama hook. Yang kedua value atau konten. Yang ketiga call to action dan close. Dicatat baik-baik. Lanjut. Nah, kenapa di sini yang saya tekankan adalah hook? Karena hook tadi orang akan melihat di awal. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan beberapa contoh hook atau jenis-jenis hook yang biasa dipakai. Yang pertama, problem hook. Ini fokusnya pada masalah yang bisa diselesaikan produk mereka. Misalnya, jadi ada masalah, terus kita berikan solusi dari produk kita. Ini sering sih, misalnya parfumnya cepat hilang, ini solusinya. Ini salah satu contoh hook yang problem. Kita berikan solusi. Kemudian nyari cemilan tapi kebanyakan MSG-nya. Nah, kita hadir dengan tanpa micin. Bisa. Lanjut. Shop atau ball hook di sana yang bikin berhenti scroll lagi di sini. Jangan beli ini sebelum tahu ini. Padahal dia nyuruhnya jangan loh. Kata-kata jangan itu sering digunakan karena dengan kata jangan mereka apa sih kok jangan? Nah itu jangan beli ini sebelum tahu ini. Ini bukan sekedar mochi biasa, ini bukan sekedar somai biasa, ini bukan sekedar pempek biasa. Ini loh kenapa seperti itu? Nah itu salah satu untuk mancing audiens untuk nonton sampai ke bagian value bahkan bagian akhir. Kemudian curious hook atau bagaimana cara membuat penasaran para penonton. Ini fokusnya pada bikin orang penasaran sama produknya. Contohnya, oh ternyata ini yang bikin pelanggan balik lagi. Kemudian rahasia di balik rasa enak ini ternyata, oh rahasia di balik rasa cilok ini ternyata, oh ternyata ini yang bikin pelanggan balik lagi untuk membeli batik. Oh ini ternyata, oh ini, jadi orang tuh emang apa ya? Nah itu yang akan membuat mereka penasaran untuk menonton. Kemudian demo hook, ini yang dipakai tadi juga, dia menggunakan visual hooknya. Fokus pada visual langsung yang bikin tertarik. Misalnya nih kalau kita lihat konten kan ada yang ASMR ya, yang kriuk. Nah itu termasuk demo. Dia langsung menunjukkan produknya. Lihat, ini lumer banget di mulut. Nah itu visualnya bikin orang tertarik. Kemudian dengerin nih, kriuknya dapat banget. Itu salah beberapa contoh. Sebenarnya di sini tuh ada banyak banget. Nanti kalau bapak ibu pengen cari, bisa cari juga di Google juga banyak sebenarnya. Ini beberapa hook yang bisa saya contohkan. Intinya apa? Intinya hook itu kita bikin menarik di 3 sampai 5 detik pertama. Entah bebas mau pakai yang curious hook, problem hook, bold hook, negatif hook. Pokoknya kita bikin menarik. Bagaimana orang menonton sih sampai akhir dibikin orang yang gimana sih? Jadi nggak langsung scrolling. Next. Ini saya akan memberikan contoh hook yang pernah saya pakai dan di sini nanti Mbak. Dan di sini kalau saya sendiri kan istilahnya affiliate ya. Jadi saya menggunakan TikTok Go dan saya menggunakan beberapa hook yang kebetulan beberapa hook di sini menembus beberapa kali penjualan. Dan saya akan contohkan nanti. Di sini yang pertama adalah saya bilang nggak usah kan it's fun lagi. Geser sampai akhir. Ini saya kebetulan foto slide yang bukan video. Nggak usah it's fun lagi. Ini kalau orang yang sudah dia bisa marah. Padahal enggak. Ini salah satu strategi untuk membuat konten. Nggak usah beli batik ini lagi. Nggak usah beli ini lagi. Nggak usah kan it's fun lagi. Saya pun nggak usah kesana padahal. Tapi ditonton. Karena orang kenapa? Loh kenapa? Emang kenapa harus dikesana atau nggak boleh kesana lagi? Emang ada apa? Nah kan masyarakat bukan. Nah, ini loading. Kita pakai yang ini lagi ya. Soalnya di pos belajar. Nah, nggak usah kaget lagi geser sampai akhir. Tapi di sini saya menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia di sini. Ini senyum. Terus ada saya juga beberapa olahraganya. Saya tunjukin foto kristalnya.
saya lihat beberapa teman saya, tapi saya bilang nggak usah kasih tahu lagi. Emang ada apa sih? Mereka kan geser fotonya. Slide Pak. Nih, emang sih roller coasternya seru. Next. Terus bisa main-main, boom-boomkan sepuasnya. Lanjut. Secara tidak langsung, ketika saya bilang tadi, ini juga seru emang. Lanjut. Udah ada foto booknya juga malah. Lanjut. Udah include naik ini juga sih. Lanjut. Bisa foto cantik juga. Lanjut. Banyak banget warnanya. Tapi, nah ini enggak disebut dulu. Nah, ini tadi saya padahal tadi bilang apa? Nggak usah kesal lagi kan? Tapi setelahnya saya bilang warnanya seru, banyak banget bisa naik ini, bisa naik itu. Itu secara langsung saya terjual loh, menjual dari kesal itu jual apa aja. Dia tuh warnanya bagus, ini segala macam. Jadi orang ketika bilang nggak usah ke sana, kita secara langsung akan meracuni mereka untuk ternyata banyak warnanya, ternyata enak, bisa foto cantik. Di sini saya bilang, tapi next. Tapi kenapa baru tahu kalau tiketnya di TikTok lebih murah? Pokoknya nggak usah kesana lagi kalau beli tiketnya nggak di TikTok. Nah ini poin yang pengen saya sampaikan. Dan pada akhirnya mereka akan membeli tiket festival di TikTok saya. Nah ini harganya lebih murah segala macam. Dan kebetulan ini kalau saya nggak salah, saya dapat penjualan itu bisa sampai belasan juta untuk satu video ini loh. Kasarnya ya, padahal sama video seperti ini hanya entah saya lupa jutaan ya, ini tuh cuma satu video kayak gini itu bisa menjual loh. Padahal cuma saya bikin foto biasa, cuma bilang nggak usah kesal lagi, terus saya ngejual isinya apa, terus suruh mereka untuk beli lewat link TikTok di sini. Nih interaksinya di memang lesnya ya cuma 5.000, komennya 130. Nah, penting banget ya Bapak Ibu untuk komen di sini. Jadi kalau misalnya ada yang komen di video kita, itu sebaiknya langsung dibales. Kenapa? Karena semakin banyak interaksi yang muncul, itu semakin membuat video kita terbaca bukannya oleh TikTok. Videonya akan semakin naik nanti. Itu komennya sekian, share-nya, tapi share-nya sampai 1.600. Jadi orang-orang ketika melihat video saya nggak usah ke sana, share ke temennya, share. Semakin banyak di share, semakin banyak komen, semakin banyak like. Ya ini yang buat video ini naik. Padahal cuma bikin konten seperti itu. Yang kedua, yang slide ada coba berbeda. Info promo Mirota Kampus Jogja. Nah ini saya nggak bikin yang negatif, saya langsung bilang Mirota ada promo. Siapa sih yang nggak pengen promo? Nah ini saya jualnya langsung. Ini yang namanya hard selling. Kalau yang tadi soft selling, saya langsung bilang di Mirota lagi ada promo, langsung jebret itu. Kalau nggak kelihatan di sini saya bilang nih diskon 50%, buy one get one. Kemudian no gimmick, satu lagi di bawahnya special promo. Dan jelas di sini saya udah nyantumin wobbler dengan cimori cuma harganya 3.500. Nah ini poin-poin seperti ini yang bikin mereka tertarik. Siapa sih nggak pengen promo? Siapa sih nggak pengen harga murah? Dan ini yang bikin mereka untuk nonton videonya sampai akhir. Di sini saya juga nambahin loh di caption, save dulu aja. Kenapa saya bilang save dulu aja, nggak follow aja? Bisa bilang follow boleh, save dulu. Tapi kalau saya bilang save, rasanya itu lebih soft, lebih halus, nggak nyuruh-nyuruh mereka datang. Ini saya nggak dibayar sama dia, tapi saya pengen membuat video yang istilahnya interaksinya banyak. Nah ini, save dulu aja. Orang bakal save, komen, dan like. Ini memang gak terlalu naik, tapi menurut saya dengan saya bikin seperti ini, saya jadi tahu kontennya seperti apa sih yang bisa naik, yang kira-kira bisa menjual. Memang saya tidak dibayar dengan bikin konten seperti ini, tapi saya jadi tahu bagaimana cara bikin konten yang baik. Kemudian satu lagi, rekomendasi Villa Mezanin Jogja 600 ribuan. Villa Mezanin 600 ribuan. Bisa 4 sampai 6 orang. Itu doang ya. Nah, saya with private pool. Jelas di situ. Tapi di sini coba lihat. Ini interaksinya cuma 800 like, 22 komen, 680. Tapi save-nya bahkan bisa dilihat. Like-nya 800, save-nya bisa 600. Biasanya ya kalau save like-nya
teksnya sedikit, saya nggak sampai segini. Nah, tapi mereka pada maksud kenapa? Kebetulan saya posting di bulan November, waktu juga penting. Di bulan November 2025 orang-orang banyak yang ke Jogja, banyak main ke Jogja. Jadi mereka sangat butuh ini untuk buat staycation nih. Saya juga bilang kan saya dulu aja dan berhasil. Call to action saya untuk mengajak mereka saja di 684 untuk nge-save video saya. Itu tadi. Dan di sini nanti di akhir saya juga bilang coba tonton bisa nggak ya? Ada ini Pak. Apa? Nanti intinya di foto ini saya di sana saya bilang intinya saya mengajak mereka untuk membelinya lewat tag lokasi di bawah dan menggunakan tag lokasi tersebut mereka bisa langsung memesan tiket tanpa harus menghubungin hotelnya segala macam, jadi bisa langsung beli situ dan saya dapat komisi. Nah itu tadi kenapa membuat hook di kali pertama, kemudian value-nya, kemudian acara itu sangat penting. Oke, next. Nah, sebelumnya juga. Oke, sampai di sini menurut Bapak Ibu semuanya, hook itu penting aja atau penting banget? Penting banget. Jadi nanti kita akan belajar cara membuat hook yang benar ya. Oke, lanjut. Kemudian nih, setelah kita tahu hooknya, kita juga harus tahu jenis kontennya itu seperti apa yang akan kita buat. Apakah mengedukasi, apakah review produk kita sendiri, apakah testimoni atau perbandingan before after. Biasanya kalau edukasi ini ya Bapak Ibu nggak harus langsung perlu menjual, ini bisa soft selling atau menjualnya secara halus. Kita bilang di umur yang tua sekarang ini menjaga kesehatan sangatlah penting. Salah satunya adalah dengan cara menjaga kesehatan mata. Nah, dengan membantu kesehatan mata, kita juga bisa mengonsumsi bla 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 bla. Ini baru menjual. Nanti itu mengedukasi audiensnya. Kemudian review produk sendiri ini, review produk sendiri juga bisa dilakukan secara soft selling maupun hard selling. Dan penting banget untuk mendokumentasikan testimoni. Misalnya, ya kalau masih awal-awal ya kita menjual produk, katakanlah skincare atau apa ya. Terus ada yang beli, terus ada Kak boleh minta testimoninya dong setelah 1 bulan atau 2 bulan. Nah, testimoni tersebut akan meningkatkan kepercayaan. Bapak itu di sini saya juga pasti udah tahu lah ya testimoni sangat penting. Nah, testimoni ini juga bisa dijadikan untuk membuat konten untuk lebih meyakinkan pelanggan. Kemudian testimoni tadi juga bisa di-compare dengan perbandingan sebelum dan sesudah memakai produk Bapak Ibu. Misalnya misalnya skincare tadi, before afternya seperti apa. Ketika membuat konten, tidak lupa juga untuk membuat yang namanya caption. Caption di sini sebenarnya strukturnya hampir sama dengan bikin konten, di mana kita bisa membuat hook ulangnya, kemudian penjelasan secara singkat dan call to action. Caption di sini nggak boleh terlalu panjang. Panjang boleh, tapi itu kurang disarankan. Jadi sebaiknya konten captionnya itu jangan terlalu panjang-panjang, cukup singkat dan ngena gitu. Kalau bisa bikin caption tadi di bagian awalnya itu ngambil dari hooknya. Karena setahu saya ketika kita buat konten itu nanti antara judul hook di video, kemudian kata-kata yang sering dipakai dalam video dan juga caption itu kalau semakin mirip-mirip akan semakin terbaca oleh algoritma TikTok. Apa yang dinamakan Search Engine Optimization, SEO, bukan CEO ya, tapi SEO, Search Engine Optimization. Search Engine Optimization itu apa? Disebutnya Mbak. Coba ditonton di aja Mbak. Bisa di full screen. Nah, search engine optimization itu biasanya akan muncul di sini, di bagian pencarian di sini. Kalau enggak, yang saya sarankan coba di teks selanjutnya, nanti yang bagian safe zone kalau masalah. Yang di bagian safe zone. Nah, di zoom ini Pak. Search engine optimization itu akan muncul di sini. Misalnya tadi saya villa. Nah, di sini
rekomendasi Villa Jogja. Ini kalau senang bisa muncul di sini bagus, karena kalau kita udah muncul di sini, kita tinggal langsung klik cari. Nah, dengan berbagai macam pencarian ini akan meningkatkan video kita untuk naik lagi. Jadi cara biar bisa muncul di sini seperti apa? Antara caption di video, kata-kata di video, sebisa mungkin menggunakan kata-kata yang mirip. Sebentar, saya akan tunjukkan. Kalau di TikTok itu, misalnya Hotel Jogja. Bapak Ibu juga bisa buka guys. Sekarang TikToknya ketik Hotel Jogja gitu. Nggak muncul ini. Sebentar. Nah, jadi di bagian pencarian seperti itu ada tombol temukan konten terkait nggak? Bagian atas. Nah, bisa ketemu? Coba dibuka dulu. Nah, misalnya Hotel Jogja. Nah, kalau search engine optimization itu biasanya di sini akan muncul, misalnya hotel 100 ribuan. Nah, gitu-gitu. Nah, yang akan muncul di atas ini itu yang namanya search engine optimization. Ketika kita membuat konten di bagian atas pencarian akan muncul misalnya Hotel Jogja. Nah, itu namanya search engine optimization. Nah, ini yang muncul tuh. Intinya ya, kalau bisa sampai video Bapak Ibu, misal Bapak Ibu bikin video tentang produknya batiknya Bapak Ibu, batik rekomendasi batik Jogja, dan di sini sampai muncul kata-kata rekomendasi batik Jogja, itu berarti kontennya istilahnya search engine optimization-nya bisa aktif. Jadi ketika orang mencari itu bisa muncul di beranda. Kalau ini sedikit berat tapi jadi gambaran aja nggak apa, lupakan dulu nggak apa. Yang penting kita tahu cara bikin konten yang menarik. Lanjut sebelum tadi aja, balik yang tadi. Oke, contoh membuat caption tadi. Banyak orang yang salah pakai produk ini. Ini hook juga, ini negatif hook. Kemudian padahal kalau dipakainya benar hasilnya wow banget. Ini maksudnya penjelasan dan juga dikasih call to action lagi. Coba sekarang sebelum kehabisan. Bikin caption gak usah panjang-panjang, yang penting relate dengan video, kemudian intinya apa dan jelas. Kemudian, nah untuk para Bapak Ibu UMKM, saya juga ada 3 rekomendasi tema konten yang bisa dibuat Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai konten yang membuat terkait ada masalah dan solusinya. Misalnya tadi ketika di musim hujan seperti ini pasti butuh yang namanya jas hujan. Nah, kita menjual itu jas hujan kita akan dibutuhkan oleh mereka. Nah, itu ketika kita tahu masalahnya, kita menjual solusinya. Kemudian visual produk. Ini ada close up, detail, estetik, tekstur, makanan dan lain sebagainya. Di sini saya contoh untuk visual produk. Kalau bisa ya Bapak Ibu di Zoom. Siapa di sini yang produknya makanan? Ada makanan lebih tinggi. Pokoknya makanannya apa? Bahas lagi Bu. Susu. Ikan. Ada lagi? Sudah ya. Ini yang biasanya visual menarik. Ini seperti selain itu bisa dibikin visual yang menarik. Saat mengaduk bumbu itu kan sangat menyala, orang tua kan wah. Kemudian tadi Bu sambal itu merah banget, akan bikin tergiur kalau diposting jam 12 siang. Jadi kalau tekstur sambalnya ada, misalnya pas lagi makan sambalnya terus ada tekstur sambalnya. Di sini kalau saya dan kemarin lagi viral saya bikin konten yang namanya Dubai Cumi Cookie. Kalau misalnya yang masih mbak-mbak atau anak muda mesti tahu. Di sini saya dengan jelas menjelaskan teksturnya. Ini ada produknya saya belah dari 2, terus memperlihatkan isinya. Ini teksturnya jelas banget. Di sini ada lapisan
namanya marshmallow, kemudian kunafa dan pistachio dan strawberry. Ini tekstur seperti ini yang bikin orang akan ngiler untuk mencobanya, akan ngiler untuk membelinya. Jadi sudah mungkin pada donat bisa membelahnya dengan video, kalau susu juga bisa menunjukkan cara pengolahannya, kemudian ada dari soto juga bisa ketika mengeluarkan kuah. Ketika mengeluarkan kuah kan itu tuh orang akan wah pas lagi panas-panasnya itu bisa diambil videonya juga. Kemudian selain juga bisa ketika mengaplikasikan di roti misalnya, itu kan ada tekstur dari produknya yang bisa di shoot yang akan membuat menarik seperti itu. Kemudian detail, estetik detail bisa kalau produknya misalnya gelas segala macam kita detailkan apa aja sih, jadi dibikin visual dari produk kita tuh harus menarik karena kadang-kadang produknya nggak bagus tapi visualnya menarik orang akan tertarik gitu. Kemudian bisa bikin konten behind the scene atau di belakang kamera, maksudnya bisa saat proses packing, produksi, aktivitas usaha. Sebenarnya saya bilang tadi, misalnya lagi packing, ya udah lagi packing, misalnya bikin kemasannya, dibikin videonya. Susah payahnya gimana sih kan? Sebenarnya itu apa? Kadang-kadang konten yang istilahnya random itu tuh yang disukai sama penonton karena yang saya lihat, yang saya lihat konten-konten yang bagus, oke. Tapi kalau bikin konten yang kayak relate, istilahnya tuh bisa sama dengan kehidupan yang audiensnya itu akan lebih menjual. Maksudnya akan relate tuh di sini artinya misalnya lagi proses produksi, aduh capek banget nih segala macam misalnya bagaimana cara motongnya atau situasinya itu bisa dibikin juga Bapak Ibu. Oke. Kemudian next. Nah, tadi saya sudah dengan gamblang menjelaskan bagaimana cara membuat hook. Saya beri waktu 5 menit untuk Bapak Ibu membuat satu hook untuk produk masing-masing. Coba kira-kira setelah saya jelaskan tadi, apakah sudah ada